Baik, rekan-rekan media, memang benar bahwa pada hari ini tanggal 10 Februari 2025, tepatnya pada hari Senin, ya, sekira pukul 11 sampai pukul 12, ya, mulainya waktu Indonesia Barat, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tentu penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, dapat kami sampaikan bahwa pada penggeledahan mulai dari pagi menjelang siang hingga sore hari dilakukan di 3 tempat atau di 3 ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Kemudian tentu apa yang menjadi hasil dari tindakan penggeledahan ini, ya, dapat kami sampaikan bahwa dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah menemukan barang-barang berupa 5 dus dokumen, ya, kemudian ada barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit, dan ada 1 unit laptop dan 4 soft file, ya. Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidana ini. Setelah barang-barang tersebut ditemukan, dikumpulkan, ya, maka oleh penyidik juga pada saat yang sama dilakukan penyitaan, ya, berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 23, ya, dari Direktur Penyidikan. Tentu pada saatnya nanti bahwa penyidik akan memintakan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang ini. Rekan-rekan media, dapat juga kami tambahkan bahwa dalam perkara ini tentu juga terkait dengan bagaimana responsifnya institusi kejaksaan menyikapi katakanlah terkait dengan tata niaga atau tata kelola gas, ya, seperti contohnya yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat, adanya kelangkaan gas LPG, ya. Nah, itu juga menjadi perhatian dari penyidik karena juga terkait dengan subholding atau terkait dengan tata kelola, ya, di dalam perkara ini. Oleh karenanya
kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi ya terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan ya, termasuk satu ahli terkait dengan keuangan negara. Tetapi rekan-rekan media perlu juga kami tegaskan bahwa penyidikan ini masih merupakan penyidikan umum ya, atau general investigation, yang tentunya diharapkan bahwa dengan proses penyidikan ini akan menjadi terang dari tindak pidana yang sedang disidik sesuai dengan aturan yang ada dan menemukan tersangkanya ya. Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti ya, dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan pada siang hingga sore hari ini yang dilakukan oleh penyidik. Tentu semua itu adalah dalam rangka bagaimana tindakan ini membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangka atau pelakunya. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh media. Pak, tadi kan disebutkan terkait ini tindak pidana yang dimaksud itu tentang izin yang tidak sesuai hukum yang dikeluarkan oleh SPDM atau bagaimana atau melibatkan perusahaan swasta. Ya, itu semua nanti akan menjadi bagian dari proses penyidikan ya, karena kalau menyangkut masalah tata kelola tentu di situ apakah soal perizinannya, apakah soal kerjasamanya dengan pihak-pihak lain, apakah ada misalnya di situ hal-hal yang bersifat pemberian dan seterusnya. Nah, itu adalah menjadi bagian dari substansi penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik berupa pendalaman dan kajian selanjutnya ya. Tadi sudah disampaikan 3 ruangan ya. Ya, jadi ya 3 ruangan itu karena barangkali dari sisi administrasi ada di Sesdijen ya, kemudian mungkin secara operasional ada di direktur ya. Ada yang lain? Ya, nanti akan kita update ya. Ya, nanti semua itu makanya dikatakan terkait dengan tata kelola ya. Nah, kalau boleh saya mungkin bacakan ya sedikit kasus posisinya supaya ada pemahaman ya. Bahwa pada tahun 2018 dikeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri ya. Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS swasta diwajibkan untuk menawarkan minyak bagian KKKS swasta kepada PT Pertamina. Nah, itu tadi pertanyaannya ya. Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Bahwa dalam pelaksanaannya KKKS swasta dan Pertamina dalam hal ini ISC dan atau PT KPI berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19
karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang. Namun pada waktu yang sama PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang. Ya. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah di kilang harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya. Nanti tentu akan dielaborasi selanjutnya dalam proses penyidikan, karena ini masih penyidikan umum, ya, dan penggeledahan ini merupakan salah satu langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang tindak pidana itu. Baik. Ya, ini masih penyidikan umum, itu yang disebutkan tadi. Ini penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya, sebanyak mungkin bukti untuk membuat terang tindak pidana ini. Terkait dengan penggeledahan tadi sudah disebutkan ada 5 dus dokumen, ya, ada 15 barang bukti elektronik berupa handphone, ada 1 unit laptop, dan ada 4 soft file, ya. Dan saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini ada 70 orang saksi dan 1 ahli. Saya kira begitu ya teman-teman media. Penyidikannya sejak, oh ini surat perintah penggeledahan, ya. Nanti kita sampaikan lah, ya, setelah ini nanti sampaikan. 2018 sampai 2023. Nanti kita cek ya siapa-siapa yang, karena yang disampaikan ada 70 saksi yang sudah diperiksa. Kira begitu ya. Ya, makasih ya. Hah? Apa lagi? Iya. Ya, ini kan baru pembacaan surat dakwaan. Ya, pembacaan surat dakwaan tentu akan berproses. Nanti kita ikuti bagaimana proses pembuktiannya di persidangan. Ya, nah, apakah ada fakta-fakta yang fakta itu menunjukkan ada bukti permulaan yang cukup, ada keterlibatan pihak-pihak lain di situ. Nah, itu nanti akan terus bergulir. Ya, jadi saya kira karena ini sifatnya masih pembacaan surat dakwaan, dan surat dakwaan ini kan harus dikonfirmasi melalui keterangan-keterangan saksi, ahli, barang bukti, petunjuk, dan mungkin surat, ya, yang akan dikontes di pengadilan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Ini kan didakwaannya suap dan gratifikasi, tapi tidak atau belum dikenakan pasal TPPU. Nah, dari Kejagung sendiri apakah sudah menelusuri aliran dana? Karena kan ini kan cukup besar kan uangnya. Apakah ada aliran-aliran dana misalkan ke keluarga atau segala macamnya, dan kenapa belum ditetapkan TPPU-nya? Nah, kemarin sewaktu di awal ini kan terkait dengan permufakatan jahat, ya. Nah, makanya pasal-pasalnya itu adalah pasal-pasal suap dan gratifikasi. Ini dulu yang dimajukan, bahwa nanti dalam proses perkembangannya, dalam proses persidangan, bahwa ada pihak-pihak yang menikmati misalnya, ya tidak tertutup kemungkinan. Nah, tapi kami harus profesional dalam menjalankan penanganan perkara ini, karena semua harus didasarkan pada fakta-fakta hukum, ya, semua harus didasarkan pada fakta-fakta hukum. Izin penegasan aja, berarti artinya Kejagung juga turut menelusuri aliran dana dari Zarov itu, termasuk pihak keluarga segala macam. Sejak proses penyidikan itu dilakukan,
Karena kan pertanyaannya uang 920 plus 51 itu dari mana? Kemana? Bahwa dalam proses penyidikan misalnya belum terungkap, nah ini kan terkait juga soal penahanan dan seterusnya, maka dikenakan dia didakwa melakukan pasal sebagaimana pasal 12B, ya. Bahwa nanti kita harapkan dalam proses persidangan itu ada fakta-fakta valid misalnya, bahwa kemana dan dari mana sumber dananya, nah tentu akan ada pengembangannya, ya. Nah ini sekarang kan penyidik terus, ya, nah, sedang proses pemberkasan dan mudah-mudahan ya sesuai dengan limitasi waktu penyidik akan konsisten untuk menyelesaikannya, ya. Kita harapkan tentu dalam waktu dekat secara cepat ini bisa juga dilimpahkan ke pengadilan. Saya kira begitu, ya. Masih terus penyidikan, ya. Apakah sudah ada tersangka Pak yang Seandainya nanti sudah di tahap itu akan kita update, kita sampaikan, kita umumkan, ya. Baik, oke. Terima kasih rekan-rekan media, ya. Sudah sampai sejauh malam, ya. Biasanya lebih malam. Iya, dan kita sering bermalam-malam. Terima kasih, ya.